Di dalam kelas, jam menunjukkan pukul 7 pagi. Andi duduk di bangkunya sibuk membaca buku, sedangkan Gisela duduk di sampingnya. Suasana kelas masih agak sepi, tetapi suara langkah kaki mulai terdengar dari luar kelas. Lalu terlihat Charlene dan Rachelin masuk sambil tertawa-tertawa. Lihat si Adi udah kayak orang tinggal di jembatan aja. Bajunya shit, Andi, ini baju apaan? Tuh kayak nggak ngerti fashion aja, Andi. Kau merah gitu lagi kayak gak keramas, kayak pudel. Kalian jadi gitu dong, lupa dah ke Andi. Dia nggak kalah kan kayak gitu. Kenapa sih Rianmu kayak gitu sama aja orang yang selalu bercanda kok? Dia jangan apa-apa. Ya kalau sambilnya kayak gitu apa nggak bikin? Yaudah ya, kalau Andi nggak mau diganggu, kan kita nggak mau ganggu lagi nggak sih? Udah baju mereka gitu. Yuk, cabut. Harus ya Andi, baju lu udah kayak pakai lap aja lah kalian. Jangan pukul juga, bukan hanya baju menunjukkan kita ada banyak hal yang lain bisa bersembunyi. Kita bisa saling menghargai bukan cuma tertawa. Jadi kamu jangan merasa kurang ya, kamu tuh bisa berdiri di kamu. Andi duduk sendirian di pojok kantin mendapat makanannya tanpa nafsu makan. Sesekali ia melirik ke meja yang lebih ramai, tempat teman-temannya bercanda. Namun setiap kali matanya hampir bertemu dengan mereka, ia cepat-cepat melanjutkan melewat kesukaannya. Suasana kantin cukup riuh, tapi di sekeliling Andi terasa hampa. Setelah itu di meja lain, Evelyn, Cindy, dan Kalista berbicara dengan suara pelan, mengawasi Andi dari kejauhan. Kata si Cherry kalau berian, padahal dia tuh baik, nggak pernah ganggu siapa-siapa. Dia juga nggak mau jadi suasana gitu. Gue juga nggak tahu Tete. Kadang aku pengen ngelain si Adi, cuma aku takut punya tugas ya. Aku nggak mau kena bully juga. Tapi apa kita nggak seharusnya kayak gini ya? Kayak diem doang. Dia udah cukup telepon dari kita nggak sih? Kalau kita diem terus, itu sama aja kayak kita mendukung si Cherry sama Rachel yang memudahkan. Ya, kalau kita biarin si Adi doang, yang ada Cherry malah makin teman-teman. Tapi kalian sadar jelas nanti itu kalian kalau bisa bedanya ya. Iya ya, aku suka yang salah. Cuma aku lebih sering diem karena aku takut kalau ikut campur, aku takut dibully sama si Cherry juga. Tapi kalau kita nggak berpikir itu apa lagi sih kalian? Ada doang dari sekebagian. Ya, aku juga kasihan ya ada juga punya teman. Buat itu udah nggak terjadi. Dia ada kurang. Dia kita ada kurang. Ini temannya dibilang dia kan baru bisa dibalik dia teman kita. Andi, kamu nggak sendirian, kamu nggak salah. Harusnya kamu nggak boleh diperlakukan kayak gitu. Kan itu satu kali aduan kamu ya. Tapi kalau udah boleh kamu kok. Ya, dia juga kamu jangan merasa kasihan. Ya teman, kamu kalau lebih bully boleh kamu minta bantuan kita. Dia bakal selalu bantu. Makasih ya teman-teman, aku nggak sadar kalau semua pasti udah ngebayar. Ya, saya bakal janji mau ada orang yang makan sama ibu juga. Kamu sekarang ya sekali juga. Ibu juga betul Andi, kamu nggak akan kita nggak bakal biarin kamu sendirian lagi. Kamu kalau dibully, langsung bilang aja ke kita. Nah ini ya Andi, yang ngomong kita. Itu enggak jangan mau. Itu cuma boleh saling support aja sih. Kita harus ngomong sesuatu nggak sih? Iya, aku juga mikir gitu. Tapi kalau kita ikut ngomong sekarang, kita pasti ikut marah. Gimana ya? Masalahnya, kalau kita diem dulu, itu bakal nggak bisa berubah apa-apa. Malah si jadi makin parah. Iya, kita semua tahu kalau si Cherry ini sering ngejek Andi. Tapi aku mau tanya, emang kalian beneran nggak masalah sama ini? Enggak sih. Beneran ya. Gimana ya? Aku kira ini cuma bercanda, tapi kalau misalnya Andi nggak enak, kayaknya kita akan kelewatan deh. Serius? Andi aja yang baper. Andi mah namanya bukan baper. Kalau misalnya udah
ngelakuin sesuatu yang salah terus itu nyakitin orang itu namanya ngebully. Iya. Iya beneran. Tapi dia, kalian baper. Enggak, itu nggak baper. Itu bisa jadi sakit ya. Itu enggak. Suasana kelas pun menjadi ricuh karena Gisela dan Charlene masih tetap berlanjut adu mulutnya. Sehingga ketegangannya masih tetap terasa. Andi kembali menulis di papan tulis, tetapi kini dengan sedikit lebih percaya diri. Pada diem, tumben banget. Ada masalah sih? Kamu bukan dibangunkan? Gak beneran. Gimana maksudnya nih? Beneran gimana? Tanya aja tuh, temen-temen kodok cewek. Coba, jelasin dulu. Saya mau minta maaf, saya salah. Saya malah gitu aja dan ikutan. Andi itu malah yang dibully. Ya apaan sih diem-diem minta maaf? Ngapain lo? Karena kan itu salah. Udah, tunggu. Ini Andi dibully sama siapa? Kenapa? Sama cewek sama... Cok, lu ngomong ini apaan banget? 10. Enggak, lu ngapain sih bisa? Soalnya aku. Oh ini emang lu merasa ngebully? Jadi tuh, ada yang orang dia emang merasa emang cewek itu. Bagaimana? Nanti, coba dengar ya. Kamu beneran dibully sama mereka? Dia main aja. Ngomong yang bener. Jadi diam dulu. Maaf. Nanti coba kamu ngomong kamu diapain sama mereka? Jadi kemarin saya tidak terus saya dengan kata yang begitu saya Dikatain sama? Jadi sama kecap. Ini apa-apaan lu? Dia bener. Tahu itu bukan dia doang kali orang banyak yang ikut-ikutan. Andi. Ada saksinya nggak? ada Saya bilang jadi dan tadi membuli Andi. Andi sih bohong banget. Lah bener. Bu itu percaya sama dia. Anak cowok ini dia percaya. Kalian itu nggak boleh kayak gitu. Harus saling menghargai dong. Gila aja gue yang nggak ada harga orang mereka apa-apa. Terima kasih teman-teman semua yang selalu ada untukku, terutama saat aku mengalami masa-masa sulit ketika dibully. Dukungan dan keberanian kalian untuk membela aku sungguh berarti dan tidak akan pernah kulupakan. Saat aku merasa terpuruk, kalian hadir memberikan semangat, membantuku berdiri kembali, dan menunjukkan bahwa aku tidak sendiri. Kalian membuatku merasa dihargai, diterima, dan dicintai apa adanya. Semoga kita bisa terus saling mendukung, saling menjaga, dan menjadi cahaya satu sama lain. Dunia ini akan menjadi tempat yang lebih baik kalau kita saling peduli seperti kalian.